Selamat datang di channel kami. Sebelum lanjut membaca, silahkan klik like, subscribe, komen dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Bab 66. Waktu sudah menunjukkan pukul 12. Manajer Johnson belum juga datang. Reva, apakah kau sudah membuat janji dengan manajer Johnson? Alina mau tidak mau berkata dengan marah. Reva, sudah. Dia mengatakan dia akan datang. Alina melotot. Jangan mengacaukan segalanya. Jika sampai terjadi kesalahan aku tidak akan memaafkanmu. Tidak sampai pukul 11:30 ketika pintu tiba-tiba ditendang terbuka. Setelah itu masuklah Johnson yang mengenakan setelan jas dan sepatu kulit. Sialan. Mengundangku makan siang tetapi tidak ada yang menyambutku di depan pintu. Jika tidak tulus seperti ini lebih baik tak usah undang. Johnson mengutuk sambil berjalan masuk. Axel buru-buru bangun dan berkata, Manajer Johnson, aku benar-benar minta maaf. Ini kelalaian kami. Tolong jangan memasukkannya ke dalam hati. Mari, silahkan duduk. Silahkan duduk. Alina juga tersenyum dengan penuh sanjungan di wajahnya. Manajer Johnson, maaf telah menyinggung Anda sehingga membuat Anda kesal. Ini semua karena Reva yang tidak mengaturnya dengan baik. Nanti aku tegur dia. Kalau tidak bisa mengatur ya tak perlu mengatur. Johnson memaki. Masih berpikir untuk menegurnya nanti. Aku saja sudah datang ke sini. Untuk apa lagi menegurnya? Alina terlihat canggung dan melirik Reva dengan marah. Reva, cepat kau ke sini dan minta maaf kepada manajer Johnson. Johnson tertawa dengan keras. Jangan ke sini dengan berjalan. Cukup berlutut dari sana dan merangkak ke sini saja. Nara tampak kesal dan hendak berbicara. Bersamaan dengan itu Tuan Muda Meng yang duduk di posisi paling dalam tiba-tiba bersuara. Manajer Johnson, ini kan kalangan kita sendiri. Bagaimana jika kita makan dulu demi menjaga image-ku? Johnson menedongakkan kepalanya dan mulai memaki. Image apa? Image ibumu kah? Brengsek. Dan tiba-tiba saja ucapannya berhenti. Johnson menatap Tuan Muda Meng dengan wajah melongo. Seluruh badannya serasa tidak menapak pada lantai. Dia benar-benar tercengang dan tak bisa berkata-kata. Alina juga tampak terkejut. Kau kenal manajer Johnson? Pernah bertemu beberapa kali, ucap Tuan Muda Meng sambil tersenyum ringan. Manajer Johnson kan? Dan saat ini wajah Johnson memerah dan seluruh tubuhnya bercucuran keringat. Tuan Muda Meng. Johnson sulit mengucapkan kata-katanya dan kemudian terdiam. Sudahlah. Tak usah mengatakan sesuatu yang tak penting. Duduklah, ucap Tuan Muda Meng dengan tenang. Ini juga sudah siang. Mari kita makan dulu. Johnson tampak gemetaran dan dia tak berani berbicara. Dia duduk di kursi dengan panik. Dia hanya menempelkan setengah bokongnya saja di kursi dan siap untuk berdiri kapan saja. Axel dan Alina tidak melihat kepanikan Johnson. Lalu Alina dengan cepat mengambil menu makanan itu. Manajer Johnson, silahkan kau lihat-lihat menunya. Johnson berkata dengan gemetar, aku tidak perlu melihatnya. Berikan saja kepada Tuan Muda Meng. Tuan Muda Meng langsung berkata, Manajer Johnson, kau saja. Johnson tampak menggigil dan mengambil menu. Dia mengetukkan jarinya beberapa kali, ini, dan beberapa ini. Alina menatapnya dengan bingung lalu mengingatkannya dengan suara pelan. Manajer Johnson, ini nomor telepon untuk pemesanan bukan makanan. Benarkah? Johnson menggigil dan asal memesan beberapa jenis makanan. Alina tidak tahu apa yang terjadi pada Johnson jadi dia mengambil daftar menu dan memesan beberapa macam makanan lagi. Ketika makanan datang Johnson sudah tidak terlalu gemetaran lagi. Tetapi dia terlihat lebih ketakutan lagi sekarang. Karena Tuan Muda Meng selalu memanggil Reva sebagai adiknya dan menyebut Nara sebagai adik iparnya. Bahkan mamanya Tuan Muda Meng yaitu Nyonya Meng menatap Reva seperti sedang melihat anaknya sendiri saja. Bagaimana mungkin Tuan Muda Meng yang bertanggung jawab atas garis hidup semua bank di kota Carson dan yang dapat memutuskan hidup mati bankir mereka dengan satu kalimat itu kini menjadi saudara Reva. Bersambung.